Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Ranti Junia Budget. So, tanpa panjang-panjang lagi, aku mau budgeting lagi untuk di bulan Agustus, untuk di tanggal 1 sampai di tanggal 9 bulan 8 2022. Ini dia ya, dengan nominalnya itu sebesar 783.000. Nah, ini kita ada kategori untuk cash envelope-nya, kemudian ini untuk sinking funds-nya, dan ini untuk savings-nya. Nah, seperti yang kalian ketahui ya teman-teman, di sini aku gajinya per bulan. Tapi dari gaji per bulan itu aku bagi menjadi per minggunya. Misalnya dalam seminggu ada berapa minggu, dalam sebulan itu ada berapa minggu. Jadi aku bagi untuk seminggunya gitu. Nah, ini dia uangnya ya. Sebelumnya udah juga aku pecah-pecahkan, jadi biar nggak sulit nanti aku cari pecahan atau uang kelipatan kecilnya untuk di sinking funds nanti. Oke, lanjut kita menuju ke dompet mini. Ini dia dompet jadul aku yang udah aku punya dari zaman aku kerja dulu habis tamat kuliah. Nah, ini untuk sisa anggaran dari minggu sebelumnya ya teman-teman. Ini ada berapa? Kita coba hitung dulu ya. 20, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Jadi lumayan ada sisa 47.000. Seperti biasa, ini kita gabungin aja ya. Oh ya, sebelumnya ada beberapa di antara teman-teman di rumah ada yang bertanya seperti ini, Kak, berapa sih pendapatan kakak itu dalam sebulannya? Nah, jadi dalam sebulan itu aku punya 2 gaji ya, satu gaji pokok, satu lagi tunjangan. Untuk gaji pokok itu aku digaji sekitar 2.700.000, kemudian untuk tunjangan itu sekitar 3.900.000. Nah, memang kalau digabungkan itu sekitar 5-6 juta, tetapi itu untuk tunjangan nggak pasti ya teman-teman, karena itu tergantung anggaran di setiap daerah masing-masing. Kalau misalnya uang kasnya ada dibayarkan, tapi kalau misalnya uang kas kosong itu nggak dibayarkan untuk tunjangannya. Nah gitu. Jadi kalau misalnya aku rata-ratakan penghasilan aku ditambah dengan penghasilan suami itu kisaran 3-4 juta per bulannya. Nah, sebelum kita kesini dulu ke dompet, aku punya sisa uang koin seperti biasa ya. Ini kita taruh dulu. Gak banyak dari minggu sebelumnya, cuma segini ya. Ini aku masukin ke toples koinnya. Oke. Selesai. Dan lanjut, kita mulai untuk menganggarkan di cash envelope-nya. Untuk uang jajan, lauk pauk, dan jaga-jaga aku gabungkan seperti biasa dapat 200.000. Ini dia. Lalu paket data, kemarin aku belanjakan ya 20.000 untuk beli paket data. Untuk minggu ini paket data dapat 10.000. Jadi totalnya ada 20.000 untuk paket data. Sebenarnya untuk paket data ini lumayan hemat juga, karena alhamdulillah di tempat kerja aku itu udah mulai ada terpasang wifi-nya, walaupun nggak begitu bagus jaringannya, kadang ada kadang enggak gitu, tapi ya lumayan juga untuk menghemat paket data ya teman-teman. Lalu untuk bensin ini udah habis, karena kemarin aku juga baru isi bensin 10.000. Minggu ini dapat 10.000 lagi. Beberapa hari ini aku lebih sering isi bensin eceran ya teman-teman, karena untuk beli bensin di Pertamina atau di pom bensinnya itu kadang kalau udah pulang kerja gitu ya, kan hari panas ya, jadi kalau mau ngantri itu cukup gak tahan gitu aku, karena lumayan panjang antrinya. Jadi aku lebih sering belanja bensin itu di eceran-eceran kayak gitu ya, walaupun gak begitu banyak gitu bensinnya ya. Kalau biasanya kita isi di pom bensin 20.000 itu udah penuh, tapi kalau isi di eceran 20.000 gak sampai penuh.
Untuk sampah ini nanti aku anggarkan. Lalu groceries. Nah, untuk groceries ini nggak kepake di minggu sebelumnya karena beberapa barang atau bahan itu untuk groceries banyak yang masih ada sisa. Jadi kemungkinan di minggu ini nanti aku mau belanja. Nah, untuk groceries ini setiap sisanya nggak aku ambil, akan tetap aku putarkan di groceries berapapun itu, karena kebutuhan groceries kita nggak tahu ya teman-teman, kadang butuh banyak, kadang butuhnya sedikit. Jadi pas kalau udah butuh banyak, uangnya itu udah ada. Groceries dapat 50.000, jadi ada 100, 150, 60, 62, 64, 66, 67. 167.000 untuk groceries. Next, gas galon. Gas galon kemarin aku baru isi 2 galon ya. 2 galon itu 4.000 dikali 2 berarti ada 8.000. Nah, jadi sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 16.000. Gas galon kali ini dapat 8.000. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 22, 24. Ada 24.000 untuk gas dan galon. Next, untuk listrik. Nah, jadi untuk listrik itu ternyata aku lihat tagihannya untuk bulan ini itu agak besar ya teman-teman. Jadi aku menganggarkan untuk listrik di minggu ini itu 50.000. Nah, jadi totalnya 50, 70, 90, 100, 110, 120, 22, 23, 123.000 untuk listrik. Kemudian untuk wifi dapat 35.000, 20, 30, 35. Nah, jadi totalnya untuk wifi sekarang 20, 40, 60, 70, 80, 82, 84. Udah ada 84.000. Untuk bulan Agustus ya. Oke, sudah untuk di cash envelope-nya. Sekarang kita ke sinking funds. Ini aku main cepet aja ya teman-teman, karena berhubung anak aku tidur. Nanti kalau dia udah bangun takutnya aku nggak bisa lagi untuk rekaman. Nah, untuk elektronik dapat 25.000. Ini trackernya. 25.000. Jadi untuk elektronik sekarang 20, 40, 60, 80, 90, 100. Yeay, udah 100. Jadi ini kita warnai dulu. Kita tandai ya. Lanjut home decor. Home decor untuk beli karpet. Home decor dapat 15.000. 10, 15. Jadi home decor sekarang 20, 40, 60, 70, 80. Kemudian kesehatan dapat 10.000. Nah, jadi totalnya untuk kesehatan sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 10, 20, 25, 27, 627.000. Next, liburan dapat 10.000.
Jadi liburan sekarang 5, 7, 8, 9, 10, 100, 102, 4, 6, 7, 107.000 untuk liburan. Kemudian ini aku sambil lihat ini ya teman-teman, catatan untuk tracker aku, karena aku takut untuk menghitungnya salah. Kemudian emergency dapat 20.000. Jadi emergency 100, 200, 300, 400, 420, 40, 42, 44, 444.000. Beauty kali ini dapat 15.000. Ups, ini agak ketekuk, mau aku rapin dulu deh. Beauty dapat 15. Nah, sekarang beauty 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 950, 60, 65, 67, 967.000. Yap. Eat out. Nah, kemarin eat out sempat aku ambil uangnya 100.000 ya teman-teman, karena kemarin itu aku nggak sempat masak, jadi kita makan di luar atau GoFood gitu ya. Eat out kali ini dapat 15.000, 10, 15. Jadi totalnya untuk eat out 100, 200, 210, 20, 25, 27, 29, 31, 32, 33. Jadi udah ada 233.000. Untuk gift dapat 10.000. Jadi gift 100, 200, 300, 320, 40, 60, 70, 80, 90, 400, 402.000, 4.000, 6.000, 8.000, 9.000. 409.000 untuk gift. Nah, untuk tabungan anak, biasanya kan tabungan anak itu 50.000, kemudian keperluan anak itu 100.000. Kali ini mau aku balik ya teman-teman, karena untuk keperluan anak ini uangnya juga udah lumayan banyak. Nah, jadi ini aku balik. Jadi kali ini tabungan anak dapat 100.000. Jadi totalnya 1 juta di bank. 100, 200, 300, 400, 450, 70, 80. 1.480.000 untuk tabungan anak. Selanjutnya untuk keperluan anak dapat 50.000. Jadi untuk keperluan anak sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. 1 juta 100, 200, 300, 400, 500, 550, 70, 80, 85, 87, 89. 1.589.000. Oke, itu dia untuk di kategori sinking funds binder pertama. Kita lanjut untuk di sinking funds binder kedua untuk di kategori savingsnya. Untuk saving kali ini dapat 50.000. Jadi untuk saving 5 juta, 6 juta, 7 juta di bank, 100, 200, 300, 350.000. 7 juta 350.000.
sebelum ke challenge 10.000, ini untuk challenge 115 amplopnya dulu mau aku isi. Kali ini aku mau ambil 50.000 satu, kemudian 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ini untuk amplop 10.000. Kemudian ini mau aku tukar dulu ya sama ini. Nah, ini dia udah aku tukar, ada 70.000 tadi ya. Nah, jadi aku mau isi amplop untuk 50.000, 10.000, satu lagi untuk amplop 15.000. Jadi kita cari amplopnya 50, 15, 10. Ini ya teman-teman, untuk 3 amplop di minggu ini kita isi dulu ya bagian 50.000-nya. Nah, jadi di sini aku galau ya teman-teman. Kemarin aku bilang sama teman-teman untuk challenge 115 amplop dan challenge 10.000 itu mau aku belikan ke sofa. Tapi setelah itu aku udah bilang juga aku mau beli untuk perintilan rumah gitu. Pokoknya nanti ini uangnya nggak tahu untuk apa, yang jelas aku tabung aja dulu, entah nanti aku jadi beli sofa ataupun aku mau beli perintilan rumah kayak gitu. Nanti kita lihat aja ya. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10.000-nya uang kecil aja. Dah 10.000. Amplop ketiga 15.000. Nah, ini dia untuk 3 amplopnya ya teman-teman. Ini udah mulai sempit, gak muat lagi loh teman-teman. Tapi kalau aku rapat-rapatkan kayak gini ternyata masih bisa. Nah, jadi ini dia yang udah keisi ya teman-teman, udah lumayan banyak. Dan ini yang belum keisi. Semoga aja ini bisa kita isi dan kita tamatkan ya. Oke, lanjut untuk di challenge 10.000. Nah, jadi di video aku di minggu sebelumnya buku catatan aku yang ada kotak-kotak uang 10.000-nya itu hilang. Sampai sekarang aku cari-cari nggak ketemu juga ya teman-teman. Entah kemana perginya, entah aku yang salah letak ataupun aku yang lupa naruhnya di mana gitu. Jadi kalau dari video lama itu sisanya kalau nggak salah ada 9 kotak untuk 10.000 lagi. Dan kali ini aku mau hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lembar uang challenge 10.000. Oh ya, ini mau aku catat dulu ya. Nah, jadi ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 lembar untuk challenge 10.000-nya. Jadi kalau 9 dikurang 7 ada 2 kotak lagi untuk di challenge 10.000-nya. Ya teman-teman, akhirnya selesai juga. Belum, minggu depan akan selesai juga untuk challenge 10.000-nya. Jadi aku bisa lebih fokus untuk isi di challenge 115 amplop. Nah, jadi nanti ini kalau udah penuh keduanya akan kita unboxing dan kita hitung berapa jumlahnya. Dan ini untuk sisanya 2.000 seperti biasa kita masukin ke rollover. Rollover di sini gunanya buat apa, Kak? Nah, rollover ini biasanya aku pakai kalau misalnya aku butuh dana-dana di sinking funds, misalnya kurang gitu kan, nanti aku tarik di rollover. Ini bebas sih rollover ini sebenarnya. Entah itu kurang di cash envelope-nya, di dompet mini aku, entah itu nanti aku kurang dananya dari sinking fund. Jadi kalau udah kurang di antara dua itu, aku ambil
rollover. Oke. Sudah selesai untuk di binder keduanya. Oh iya, ini catat dulu. 2000. Oke teman-teman, sekian dulu untuk sinking funds kita di bulan Agustus untuk di minggu pertama. Mohon maaf videonya waktunya pendek. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku minggu berikutnya. Bye.